Yes, awalnya pede banget, bahkan kepedean, dan akhirnya cius, kayak kerupuk kesiram air. Ya. Ya, siapa itu? PKS DKI Jakarta. Awalnya PKS sudah pede banget, usung gubernur DKI dan wakilnya pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman. Ternyata itu justru membahayakan PKS. Kenapa? Karena PKB hanya dikacangin doang. Iya. PKB dari awal sudah ngusung Anies. Emang kader lu? Ya bukan. Nah terus lu dapat apa? Dapat Anies. Emang dia mau jadi kader resmi PKB? Nggak mau. Ya. Lah kok lu usung? Ya nggak tahu. Dia maunya kader PKS. Ya. Anies itu mau nggak mau, walaupun tidak secara resmi menjadi kader PKS, tapi bisa diterjemahkan representasi dari PKS. Kalau Anies representasi dari PKS, kemudian PKS juga memasangkan dengan wakilnya Sohibul Iman, lantas lu PKB dapat apa? Lu mau merongos? Mau? Ya nggak apa-apa. Bagus, bagus, bagus. Nggak dapat apa-apa merongos. Begitu belakangan pasangan Anies Sohibul diklaim adalah dari PKS, ya belakangan mulai goyang-goyang siki. Emang kalau begitu PKS ngusung Anies Sohibul, ditinggal PKB, kalian bisa? Enggak. Ya! Kalau tiba-tiba karena PKB nggak dapat apa-apa, dia bergabung dengan PDIP, lu nggak merongos? Ya merongos sih. Iya. Ya makanya jangan sok-sokan lu PKS. Jangan sok-sokan. Udah mendeklar pasangan Anies Sohibul diusung PKS. Wes, keren kali. PKB juga kan jadi mikir, PKB, lu mau nggak dapat apa-apa? Kagak. Ya. Ya nggak apa-apa, gue nggak dapat apa-apa. Ya nanti gue cabut dukungan lah, pindah ke PDIP. Ya, itu baru betul. Kalau itu terjadi, PKS sudah dipastikan merongos. Makanya sekarang belakangan mencoba mendekati Nasdem. Tapi apakah Nasdem mau apa tidak? Simak videonya. Kami sudah berusaha, berikhtiar untuk membawa Pak Anies dengan pasangan Muhammad Sohibul Iman. Walaupun tadi memang kita berhadapan pada sebuah realitas bahwa ini belum bisa melangkah karena belum cukup kursinya. Oleh karena itu saya juga minta Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar untuk mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar. Ya, akhirnya PKS masalah wakilnya Anies tidak lagi menyodorkan Sohibul Iman. Diserahkan kepada Anies, terserah wakilnya dari mana. Iya. Kalau seperti ini bisa PKB makin menjauh merapat ke PDIP nih. Ya, keren. Nah, yang dilirik-lirik oleh PKS mulai merapat-rapat siki adalah ke Nasdem. Iya. Presiden PKS sering banget main ke Nasdem Tower. Nggak tahu ngapain, ngopi kali. Nggak tahu ngopi, tahu tabayun, nggak tahu ngapain. Nah, lagi ngapain Presiden PKS main ke Nasdem? Simak videonya. Kita hormati sikap PKS. PKS memang wajar kalau seperti itu karena dia partai terbesar, dia pemenang pemilu. Oleh PKS itu juga ada dalam data kita kan yang berproses di kita kan 3, Anies Baswedan,
Sahroni dan Bibi Andrino. Nasdem akan bersama PKS nanti. Nah ya itu yang on proses, bisa iya bisa tidak ya, kemungkinannya banyak karena kita sedang membahas sekarang dan Pak Ketum lagi di luar negeri juga. Kan hari ini mereka sudah ralat. Hari ini presidennya bilang wapresnya diserahkan kepada Anies. Iya, Boy kan tadi kan. Ya, Jakarta on proses, bisa iya bisa tidak. Kenapa? Masih ada 40 hari lagi, sabar aja ya. Ya, merapat terus ke Nasdem. Gampang. Nasdem mah saya aja yang manggil Bewok. Pak Bewok sini. Lu pilih berpasangan dengan Anies, ngambil wakil, Sahroni mungkin yang kamu ajuin. Apa pilih lu jadi menteri? Iya! Yeah! Wok, sini Wok. Lu pilih ngambil jadi menteri, apa lu pilih ngambil jadi wakilnya Anies di Jakarta? Sesimpel itu. Karena Nasdem ini adalah lihai berpolitik, pinter bermain politik. Kalau yang biasa itu adalah main 2 kaki, bagi Nasdem main 1000 kaki. Ya! Kayak luwing dong, iya. Nasdem pinter banget main 1000 kaki. Ini pernyataan si Taslim kan. Ya, semuanya masih terbuka. Sangat mungkin. Politik itu serba kemungkinan. Ya, gampang. Pilih menteri. Apa pilih wakilnya Anies? Ya. Ini satu kunciannya nih ya. Nasdem tinggal pilih salah satu. Nah, kekunci dulu nih. Bisa jadi nanti PKS malah gagal ngusung Anies ini nanti. Serius. Melarinya paling ke Nasdem atau ke Demokrat. Demokrat masa mau? Pernah dibohongin Anies kemarin? Mau. Ya udah kalau mau. Udah pasti nggak mau lah. Ya harapannya PKS itu hanya ke Nasdem. Yang lainnya malah kekunci. Sama PDIP. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, mending PKB dapat wakil berpasangan dengan PDIP daripada nggak dapat apa-apa mendukung Anies dengan PKS. Iya. PKB 12 kursi, PDIP 15 kursi. Iya. Saran saya sih mendingan PKB bergabung dengan PDIP deh, ya. PDIP mungkin Jarot, mungkin Ahok, mungkin Tri Risma, atau mungkin siapa, banyak banget kader potensial. PKB ngambil wakilnya. Udah klop itu, udah. Kalau nggak diputuskan, nggak cepet-cepet, ini gua kasih pilihan nih PKB nih. Lu pilih ngambil porsi menteri, apa wakilnya PDIP? Iya! Sama ini gila. Kingmaker-nya luar biasa ini. Muhaimin sini. Lu pengen menteri berapa? 1 atau 2? Ya 2 lah, Bos. Atau ngambil wakilnya PDIP? Oh, enggak, menteri aja lah. Wakilnya Anies? Enggak, ngambil menteri aja. Iya! Selesai udah. Kalau itu terjadi, berarti benar-benar terjadi perkawinan antara PKS nggak bisa ngajuin, PDIP nggak bisa ngajuin, mereka kawin berdua. Plus, ya. Lagi-lagi ujung-ujungnya terjadi perkawinan ideologis. Ya. Berujungnya ke sana lagi. Nah, supaya lebih sempurna lagi perkawinan biologisnya, lebih sempurna perkawinan ideologisnya, ya gubernur dari PKS karena dia pemenang DKI pemilu, Anies, kemudian wakilnya Ahok dari PDIP, ya. Udah kawin ini. Udah kawin ini, udah kawin, udah. Adron sama Banteng kawin. Teman-teman, walaupun saya
membawakannya dengan bercanda, tapi ini situasi yang terjadi hari ini di Jakarta ya. Ya, itu memang kemungkinan-kemungkinan yang memang akan terjadi dan bisa saja terjadi. Sebenarnya materinya materi serius ini sebenarnya. Tapi kalau gua bawain serius, ntar pada tegang semua. Kalau tegangnya tegang yang enak sih ya. Kalau tegangnya tegang yang nggak enak kan bahaya malah. Luar biasa kan? Di Jakarta ini, wah, kayaknya kingmaker-nya gampang nguncinya nih. Cekrek, cekrek, cekrek. Siapa kingmaker-nya? Ya, siapa lagi? Kalau bukan, ya. Kalau Pak Jokowi itu berakhir di Oktober, pendaftaran pencalonan pilkada itu di Agustus, ya masih bisa lah jadi kingmaker. Ya! Masih bisa lah atur-atur di pilgub yang besar-besar, ya, Jatim, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, dan Sumut lah. Kira-kira otak-atiknya itu aja. Ya, tadi yang saya sampaikan. Otak-atiknya itu antara PDIP, PKS, PKB, dan Nasdem. Udah itu aja otak-atik. Nah, tinggal kalau kemudian yang PKB dan Nasdem bisa dikunci dengan menteri, udah tinggal mereka berdua. Udah kawin-kawin sana dah. Udah, mudah-mudahan informasi yang sederhana tapi cukup padat ini berguna untuk pemilih Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.